Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Astuti dengan NIM A321249095. Di sini saya akan menjelaskan terkait isi resume saya dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, di mana isi resume kami atau isi diskusi kami tadi yaitu mengenai hukum administrasi negara atau dengan kata lain disebut dengan HAN. HAN adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai administrasi negara. Tugas-tugas pemerintahan adalah tugas-tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintahan. HAN berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan di Prancis. Lalu Gautmet memberikan 3 pengertian istilah droit administratif. Nah, diantaranya itu ada hukum administratif sebagai kajian atau cabang ilmu hukum, bukan hukum sosial. Lalu yang kedua, hukum administratif negara merupakan ketentuan hukum positif. Lalu yang terakhir itu, hukum administrasi negara sebagai organisasi administrasi negara yang disamakan dengan pengadilan administrasi di Prancis. Lalu istilahan yang diadopsi di Indonesia. Istilahan mengadopsi istilah administratif yang terjemahannya berbeda-beda. Pertama kali istilah ini diterjemahkan menjadi hukum tata usaha yang terdapat pada pasal 108 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Lalu ada istilah ini dikomentari oleh Profesor Wirjono Prajikto. Seharusnya adalah hukum tata usaha pemerintahan. Maksudnya untuk menghindari pengertian tata usaha yang proaktif. Lalu kita akan masuk kepada administrasi dalam kata luas. Jadi yang pertama itu administrasi negara sebagai proses dalam masyarakat. Lalu administrasi negara sebagai suatu jenis kegiatan manusia atau fungsi. Lalu yang terakhir itu administrasi negara sebagai kelompok yang secara bersama-sama sedang mengarahkan kegiatan-kegiatan di atas atau kepranataan atau institution. Lalu ada administrasi negara dalam kata sempit. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu kegiatan administrasi negara atau pelaksanaan peranan hukum dan kewajiban hak atau kekuasaan. Kedua, perihal hubungan subjek peran dalam administrasi negara, hubungan antara penguasa dan hubungan antara penguasa dan warga masyarakat. Lalu selanjutnya itu menurut Profesor Prajudi, administrasi negara terdiri dari berbagai dimensi, yaitu ada 3 dimensi. Di antaranya dimensi institusional atau administrasi terdiri berbagai organ yang berada di bawah presiden. Lalu yang kedua, dimensi fungsional, administrasi negara berfungsi menerapkan undang-undang. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, dimensi profesional, administrasi negara merupakan suatu proses tata kerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Dari 3 definisi yang sudah saya jelaskan tadi, maka hukum administrasi negara mengatur 4 hal, di antaranya kewenangan setiap pejabat administrasi negara dalam organisasi atau institusi. Lalu yang kedua, batas-batas kewenangan setiap pejabat administrasi negara. Dan yang ketiga, sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum administrasi negara. Dan yang terakhir yaitu hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat untuk membela hak dan kepentingannya. Lalu kita masuk pada hukum yang mengatur administrasi dan dapat bersumber dari. Nah, yang pertama itu ada lembaga berada di luar lembaga administrasi negara yang disebut HAN heteronom.
heteronom adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang. Lalu lembaga yang berada dalam administrasi negara itu sendiri yang disebut dengan otonom. Otonom adalah hukum profesional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri, sehingga setiap waktu diperlakukan dapat diubah. Lalu ada hubungan antara otonom dan heteronom. Nah, yang pertama itu otonom merupakan pelaksanaan dari heteronom, memberi wewenang kepada otonom. Lalu ada otonom harus bersandar dalam tindak boleh bertentangan dengan hak heteronom. Lalu otonom lebih rendah dari heteronom. Lalu yang terakhir, otonom hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan heteronom itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita masuk atau beranjak pada sumber Sumber dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama sumber material, lalu yang kedua adalah sumber lainnya. Yang pertama itu sumber material yang berisi tentang sumber historis, sumber sosiologis, sumber filosofis, lalu ada sumber non material. Yang pertama itu ada undang-undang, praktek administrasi negara atau konvensi, lalu jurisprudensi, dan yang terakhir ada traktat. Lalu kita masuk pada atau beranjak pada asas-asas administrasi negara. Nah, asas-asas administrasi negara ini ada beberapa yang saya tulis atau saya rangkum menjadi 5 dari sekian banyak. Yang pertama itu ada asas kepastian hukum, lalu asas keseimbangan, lalu asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, lalu yang keempat asas bertindak cermat, dan yang terakhir asas motivasi. Lalu kita masuk pada ruang lingkup dari administrasi negara. Nah, ruang lingkup dari administrasi negara ini terbagi menjadi 3, yaitu ada statreh atau material atau hukum tata negara. Di dalamnya itu ada bestur atau pemerintahan, lalu ada rechperech atau peradilan, lalu polisi atau kepolisian, dan regeling atau undang-undang. Lalu ada burgerlijkheid atau material atau hukum perdata. Lalu ada strafrecht atau material atau hukum pidana. Lalu kita beranjak pada beberapa soal yang saya tulis dari hasil diskusi kami tadi. Di antaranya itu ada 2 soal teratas yang saya ingin jelaskan, yaitu yang pertama, seberapa efektif prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara dalam mencegah tindak korupsi dalam birokrasi pemerintahan? Jawabannya itu prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara sangat efektif dalam mencegah tindak korupsi dalam birokrasi pemerintahan jika diterapkan secara konsisten dan didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat. Lalu yang kedua itu ada apakah hukum administrasi negara ini lebih berfungsi melindungi warga negara atau justru menegakkan kekuasaan? Jawabannya itu bahwa administrasi negara ini itu dia termasuk ke dalam hukum yang bergerak, atau dengan kata lain hukum tata negara, tetapi dia ini lebih ke yang bergeraknya. Kalau tata negara itu dia konsepnya lebih diam, sedangkan dia lebih bergerak. Jadi konsepnya itu dimana dia itu menjadi alat untuk mengatur sistem kebijakan yang sedang berlangsung, yang artinya hal ini itu berfokus pada proses dari kebijakan pemerintahan untuk rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.